Ya, yang saya hormati para pandita, Romo Ramani, yang saya hormati keluarga besar mendiang Ibu Panyakiti atau Tan Piowi, yang saya hormati keluarga besar mendiang Ibu Gosiska Olivia Gunawan, yang saya hormati keluarga besar mendiang Saudara Alvin Asyanto Liman. Dan yang saya kasihi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, selamat malam. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul lewat online Zoom untuk mengadakan Puja Bhakti Patidana yang akan kita tujukan kepada mendiang Ibu Panyakiti atau Tan Piowi peringatan 16 tahun, mendiang Ibu Siska Olivia Gunawan peringatan 1 tahun, dan mendiang Alvin Asyanto Liman peringatan 5 hari. Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama-sama ini, dengan kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan, dan yang sudah dilakukan karma baik oleh mendiang semasa hidup, akhir di alam yang berbahagia. Dan semoga para mendiang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Sang Tiratana hingga memperoleh jalan terang dan mencapai kebebasan agung Nibbana. Untuk itu mari kita awali Puja Bhakti Patidana ini dengan menyalakan lilin dan dupa terlebih dahulu. Selanjutnya mari Bapak Ibu kita awali Puja Bhakti Patidana ini dengan memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha dengan membacakan nama Karapata yang terdapat di buku Parita halaman 23. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supati panno bhagavato sawaka sangho sanghang namami.
Yamam hakomayang bhagawantang saranang gata yono bhagawasata yasa cak mayang bhagavato dhammang rojema imehi sakara hidang bhagawantang sasa dhammang sasawaka sanggang apipo jayama. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita buka buku halaman 25, halaman 25. Handammayang bodhasa bhagavato boba babanama karang karo masih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handammayang sarana gamana patang banak masih. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sangghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sangghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sangghang saranang gacchami. Selanjutnya halaman 27. Handammayang Buddha nusatinayang karo masih. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddha. Wicacarana sampanno sukato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddha bhagawati. Handammayang dhammanusatinayang karo masih. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanyayiko pacatang meditapo vinyuhi. Handammayang sangganusatinayang karo masih. Supati panno bhagavato sawaka sanggo. Ujupati panno bhagavato sawaka sanggo. Nyayapati panno bhagavato sawaka sangho. Sami cipati panno bhagavato sawaka sangho.
Yadidang catari purisa yogani atta purisa pukala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraneyo anutarang punyaketang lokasa handamayang saca kirya gatayo banak masih nak time saranang anyang buddha me saranang warang ete nasaca wajena sotite hotu sabada nak time saranang anyang dhammo me saranang warang ete nasaca wajena sotite hotu sabada nak time saranang anyang sanggo me saranang warang ete nasaca wajena sotite hotu sabada. Selanjutnya halaman 35 Karanya Metta Sutta. Halaman 35. Handamayang Karanya Metta Suttang banak masih karane yamata kusalena yang tang santang padang apisameca sako ucuca suhucuca suwacoca samodo anatimani santo sako caso baroca apaki coca salahu kawuti santindriyo ca nipakoca apagapo kulesu ananukido naca kodang samacare kinci yen awinyo pare upawadeyung sukin nawakem minohonto sabbe sata bawantu sukitata yeke cipanya butati tasawata warawa anawasesa digawaye mahantawa majimara saka anukatula ditawaye ca adita ye cadure wasanti awidure buta wasambawe siwa sabe sata bawantu sukitata naparo parang nikopeta natimane takata cinam kanci yarosanya pati kasanya nyanyamana saduk kami cea matayata niyamputang ayusa ekaputta manurake ewam bisa babutesu manasamba-waye aparimanang metan jasa balokasmin manasamba-waye aparimanang udang ado cak tirianca asampatang aweram asampatang titang carang nisinowa sayanowa yawata sawikatamido etang sating aditea brahmametang wiharang idamahu ditinca anupagamma
Selawa dasane nasampanno ame suwene yaketang nahi jatuh kapase yang punya reti ti. Selanjutnya halaman 128. Maaf, batuk-batuk saya. Halaman 128. Nanti diterjemahkan oleh Cik Mina. Siap ya Cik Mina? Ya Romo. Handamayang pabato pamagatayo banak masih ya tapi selawi pula nabang ahaca pabata samanta anu pariyeyong nepoten cacatu disa ewang jara camacuca adiwantanti panino katiye brahmane wese sude candala kukuse nakinci pariwajeti sabamewa bimadati natata hati nang bumi naratanang napatia nacapi manta om dane nawa tasmahi pandito poso sampasang atamatano bude dame cak sangeca dirosa damwi wesaye yo dhamma cari kayena wacaya uda cetasa idewa nampa samsati peca sage pamodati ti. Silakan Jimina. Bagaikan gunung cadas yang amat besar, puncaknya tinggi menjulang ke angkasa, menggelinding berkeliling di keempat penjuru, menggilas segala yang dalam. Demikianlah kelapukan dan kematian, mencengkeram semua makhluk hidup. Apakah mereka kaum kasatria, brahmana, pedagang, pekerja, kaum terkecil, ataupun kaum pembuang sumpah? Tidak seorang pun akan terhindar. Kelapukan dan kematian menerjang semuanya, tidak terlawan oleh pasukan bergajah, pasukan berkereta maupun pasukan berjalan kaki, tidak disebabkan dengan kekuatan mantra ataupun dengan pemberian kekayaan. Sebab itulah ia yang bijaksana, setelah mengetahui manfaat kebajikan bagi diri sendiri, memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapapun yang melaksanakan dengan baik melalui perbuatan, ucapan, ataupun pikiran, saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan. Bila kematian tiba, akan kebahagiaan di alam surga. Selanjutnya, 129. Handamayang Arya Dana Gatayo Banak Masih Yasa Sada Tata Gate Acala Supati Tita Silanca Yasa Kalyanang Aryang Kantam Pasam Sitang Sangge Pasadoya Sati Ujo Botan Cadasanang Adalido Titamahu Amogantasa jiwitang tasmasa dan casilanca pasadang dhamma dasanang anuyojet wamedawi sarang budana sasananti. Ia yang memiliki keyakinan pada Sang Tathagata, kokoh dan tak tergoyahkan, memiliki sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Ia yang salut pada Sangha, dari pandangan benar. Para bijaksana mengatakan, ia tidak miskin, hidupnya penuh manfaat. Sebab itu, ia yang bijaksana, kala mengingat ajaran para Buddha.
patut mengembangkan keyakinan, sila, salutan, dan penembusan damai. Selanjutnya Dhammaniyama Sutta. Pandamayang Dhammaniyama Suttang Bhanamase Ewame Suttang Ekang Samayang Bhagawa Sawatiyang Viharati Jetawane Anatta Pindikasa Arame Tatrako Bhagawa Bhikkhu Amantesi Bhikkhawati Badante Tite Bhikkhu Bhagavato Pacasosum Bhagawa Eta Dawoca Upadawa Bhikkhave Tathagatanang Anupadawa Tathagatanang Titawasa datu dhamma titata dhammaniyamata sabbe sankara anicati tang tata gato abhisambojati abhisameti abhisambojitwa abhisametwa acikati deseti panyapeti patapeti Vivarati vivacati utanikaroti sabbe sankara anicati upadawa bhikkhave tathagatanang anupadawa tathagatanang titawasa datu dhamma titata dhammaniyamata sabbe sankara dukati tang tata gato abhisambojati abhisameti abhisambojitwa abhisametwa acikati deseti panyapeti patapeti vivarati vivacati utanikaroti sabbe sankara dukati Upadawa bhikkhave tathagatanang anupadawa tathagatanang titawasa datu dhamma titata dhammaniyamata sabbe dhamma anattati tang tathagato abhisambojati abhisameti abhisambojitwa abhisametwa acikati deseti panyapeti patapeti vivarati vivacati utanikaroti sabbe dhamma anattati idamma waca bhagawa atamanate bhikkhu bhagavato basidang abindandunti. Demikianlah telah saya dengar suatu ketika Sang Bhagawa bersemayam di Jetawana, Arama Milika Hatawa Anapavinika di dekat kota Sawati. Saat itulah Sang Bhagawa memanggil para bhikkhu, wahai para bhikkhu, baik yang mulia, saut para bhikkhu pada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa lalu membabarkan sutta ini. Oh para bhikkhu, apakah para tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia? Terdapat suatu hukum yang tetap keberadaannya. Terdapat suatu hukum yang pasti keberadaannya bahwa segala bentukan adalah anicca. Tathagata sepenuhnya mengetahui dan menyadari hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan menyadari, Tathagata mengumumkan, membabarkan, menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan, membentangkan bahwa segala bentukan adalah anicca. Oh para bhikkhu, apakah para tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia? Terdapat suatu hukum yang tetap keberadaannya. Terdapat suatu hukum yang pasti keberadaannya bahwa segala bentukan adalah dukkha. Tathagata sepenuhnya mengetahui dan menyadari hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan menyadari, Tathagata mengumumkan, membabarkan, menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan, membentangkan bahwa segala bentukan adalah dukkha. Oh para bhikkhu,
Apakah para tata gata muncul ataupun tidak muncul di dunia, terdapat suatu hukum yang tetap keberadaannya. Terdapat suatu hukum yang pasti keberadaannya bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah anatta. Tata gata sepenuhnya mengetahui dan menyadari hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan menyadari, tata gata mengumumkan, membeberkan, menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan, membentangkan bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah anatta. Demikianlah Sang Bhawa bersabda. Para biku berpuas hati dan bergembira atas sabda Sang Buddha, Sang Bhagawa. Selanjutnya Bhadekarata Sutta. Handamayang Bhadekarata Sutang Banak Mase Atitang Nanwagameya Napati Kante Anagatang Yadati Tang Bahinantang Apatanca Anagatang Pacopananca Yodamang Tata Tata Wipasati Asam Hiram Asam Kupang Tang widamano brohaye ajewa kicamatapang ko janyamaranang suwe nahino sangharatena mahasenena macuna ewang mihari mataping ahoratam mata ditang tang we bade karatoti santo ancikante muninti. Tak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu. Tak sepatutnya berharap pada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah hal yang sudah lampau. Dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Seseorang yang dapat melihat jelas hal yang ada di saat ini lewat upaya-upaya tertentu, tanpa goyah, tanpa bergeming. Patut selalu mengembangkan hal tersebut hingga tembus. Berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian ada di esok hari. Karena tawar-menawar dengan Sang Raja Kematian bersama pasukan besarnya tiada bagi kita. Para muni yang damai menyebut orang yang hidup demikian, yang bersemangat, tidak malas pada siang dan malam, sebagai ia yang memiliki satu malam yang mulia. Selanjutnya Tilakana Dikatayo halaman 134. Handamayang Tilakana Dikatayo Banak Mase Sabe Sankara Anicati Yadapanya Yapasati Atani Pindati Duke Esamago Wisudia Sabe Sankara Dukati Yadapanya Yapasati Atani Pindati Duke Esamago Wisudia Sabes Anatati Yadapanya Yapasati Atani Pindati Duke Esamago Wisudia Apakate Manusesu Ye Jana Paragamino Atayam itara paja tirame wanu dawanti ye cako samadakate dame dhammanuwantino te jana paramesanti maco deyam sudutaram kang hang dhamma wipahaya sokang bawe tapandito oka anu gama-gama wiwekeyata duranang tatra birahimit ceya hitwa kami akincano pariyo dapea atanang kita lesehi pandito yesam samo diyang esu sama citam subawitang adana patini sage anu padaya yerata kinasawa jutimanto teloke parini butati. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan tidak kekal adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas
bahwa segala bentukan sukar bertahan adanya. Kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah bukan dirinya adanya. Kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Di antara sekian banyaknya manusia, hanya sedikit manusia sampai ke pantai seberang. Sebagai besar manusia lainnya hilir mudik di pantai sini. Mereka yang melaksanakan dhamma. Dalam dhamma yang telah dipaparkan dengan jelas akan lolos dari jerat mara dan sulit dilepas. Tiba di pantai seberang. Ia yang bijak setelah meninggalkan yang hitam dengan keluar dari hal yang menimbulkan kesayangan untuk menuju ke hal yang menimbulkan kesayangan. Sepatutnya mengembangkan yang putih setelah meninggalkan kesenangan indrawi, tidak melekat dan mendambakan kebahagiaan tanpa pemelekatan dan sulit digemari orang. Orang bijaksana menjernihkan diri dari kilesa. Ia yang mengembangkan batin dengan benar dalam bujangga, dan ia yang melekat senang dalam melepaskan kemelekatan adalah seorang kinasawa bersinar terang mencapai nibbana di dunia. Selanjutnya, Pam Sukula Gata halaman 137, halaman 137. Handamayang Pam Sukula Gatayo Banak Masih Anicawata Sangkara Opadawaya Damino Opajitwaniro Janti Tesamopasamo Suko Sabe Satamarantinca Marisumca Marisare Tatewahang Marisami Nyatime eta samsayo. Segala bentukan tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan lenyap. Padamnya bentukan-bentukan adalah kebahagiaan. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian dan akan mengalami lagi. Demikian pula saya pasti mengalami kematian. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Selanjutnya, Catutiro Kuda Sutta halaman 139, halaman 139. Handamayang Catutiro Kuda Gatayo Banak Masih Adasime Akasime Nyatime Tasakacame Petanang Daginang Daja Pobe Katamanusarang Nahirunang Wasokowa Yawanya pare dewanya natang petanya mataya ewam tintantinya tayo ayan cakko dakina dina sanggahi supati titang hikaratang hitayasa tanaso upakampati sonyati dhammo cak ayang nidasito petanang boja cakata ularang Balanca bikuna manopadinang tumhehi punyang basutang anapakanti. Orang yang mendengar budi yang mereka lakukan di waktu lampau bawah. Ia memberikan ini kepadaku. Ia melakukan yang hal ini untukku. Ia adalah kerabatku, sahabatku, dan temanku. Patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya tidak perlu dilakukan. Karena tangis dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikianlah kebiasaan para sanak keluarga. Persembahan yang telah dihaturkan ini, yang disajikan dengan baik kepada Sangha, akan segera bermanfaat bagi mendiang. Itu sepanjang waktu yang lama. Kebajikan demi sanak keluarga ini telah Anda tunjukkan. Puja besar telah Anda lakukan demi para sanak keluarga yang telah tiada. Dan kekuatan tubuh para biku pun telah Anda dukung. Dengan demikian, kebajikan yang tidak sedikit telah Anda upayakan. Awantuk sabha manggalang ragantuk sabha dewata sabha buddhano bawena sadasoti bawantute
Bhawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammano bhawena sadasoti bhawantu te bhawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanggano bhawena sadasoti bhawantu te sadu sadu sadu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, setelah kita membacakan parita-parita suci, mari kita sejenak untuk bermeditasi dengan mengkonsentrasikan pikiran kita pancarkan cinta kasih kepada mendiang Ibu Panyakiti atau Tan Piowi, mendiang Ibu Gosiska Olivia Gunawan, dan mendiang Saudara Alvin Asyanto Leman. Ya, semoga dengan pancaran cinta kasih yang kita lakukan bersama-sama ini, dimanapun saat ini berada, para mendiang senantiasa memperoleh kebahagiaan. Dan semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak, semoga semua makhluk juga turut berbahagia. Meditasi kita lanjutkan. Semoga para mendiang, khususnya Ibu Panyakiti, para Ibu mendiang Gosiska Olivia, Saudara Alvin Asyanto Leman, memperoleh kebahagiaan, dan semoga semua makhluk ikut berbahagia. Meditasi kita akhiri, Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Anusasana dibawakan oleh Romo Herman. Kepada Romo Herman, kami persilahkan. Terima kasih, Romo Edi. Suara saya jelas ya? Jelas, Romo Edi? Jelas, Romo. Jelas. Jelas. Jelas, Romo. Ya. Oke. Selamat malam, Rama Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Sebelumnya, saya membacakan wandana, marilah kita bersama-sama bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Hendaklah seseorang hidup sesuai dengan Dhamma dan tidak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa yang hidup sesuai dengan Dhamma, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Dhammapada 169. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Mungkin supaya saya enak ngomongnya, biar Romo Edi ya bisa dinyalakan mic-nya, jadi kita bisa interaksi. Baik, selamat Sotiotu, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Suhu ya, Suhu Kasim, Romo Edi, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama, khususnya untuk guys Surabaya ya, sungguh berbahagia sekali saya hari ini bisa diberi kesempatan memberikan sharing Dhamma. Sebenarnya di sini yang lebih senior ya Suhu Kasim ya, sama Romo Edi. Tapi kita di sini sama-sama belajar. Ya. Nah, hari ini saya coba sharing ya. Kita santai-santai aja ya Bapak Ibu. Saya mau sharing bahwa judulnya Dhamma sebagai pedoman hidup. Ya, tadi saya sempat bacakan syair Dhammapada, di mana tadi syair Dhammapada mengatakan bahwa Sang Buddha menyebutkan hendaklah seseorang hidup sesuai dengan Dhamma. Nah, syair ini Sang Buddha pada saat mengucapkannya bertemu dengan ayahnya, Raja Suddhodana. Jadi pada saat itu Sang Buddha pulang ke rumah dan melakukan pindapata. Kita ketemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha mengucapkan syair ini, kemudian tidak lama Raja Suddhodana mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, tadi saya mengucapkannya sudah ada Sotapanna belum ya? Jadi ini Sang Buddha mengucapkannya di depan Raja Suddhodana. Baik Bapak Ibu, terus terang kita sekarang ini pasti merasa takut ya. Dan banyak kita sekarang ini merasa takut, cemas, dan was-was. Nah, baru awal tahun ini di Indonesia sudah ada musibah bencana. Kita dengar ada pesawat jatuh. Ya, Sriwijaya Air. Takut ya, nanti dengar jatuh kita takut naik pesawat. Kita merasa takut. Lalu bencana banjir di Banjarmasin. Dan juga ada gempa di Sulawesi. Dan yang paling belum selesai adalah ini, masa pandemi. Masa pandemi virus corona. Orang sekarang semua pada takut. Ya. Takut, kemana-mana takut. Apalagi sebentar lagi ada Imlek ya. Jadi nanti kalau Imlek kita nggak bisa main ke rumah-rumah karena lagi pandemi. Jadi nggak bisa kemana-mana ya. Nah, makanya bagaimana kita bisa mengurangi rasa takut? Ya, takut itu wajar Bapak Ibu. Setiap orang pasti punya rasa takut. Nah, biasanya ada beberapa orang yang takutnya itu berlebihan. Nah, sebenarnya di dunia ini yang paling kita takutin ada 3. Yang pertama adalah kita takut sakit. Nah, kalau orang sakit, biasanya dia takut. Dia nggak mau sakit. Nah, kalau sedikit sakit, dia sudah takut. Jangan-jangan nanti saya sakitnya berat. Nah, yang kedua, orang takut tua.
nggak mau tua, maunya muda terus. Kalau ada uban sedikit, udah takut. Saya pernah baca itu, seorang artis, dia punya rambut satu ubannya putih, dia sudah ketakutan. Jadi dia takut banget sama tua. Nah, yang ketiga adalah kita takut mati. Nah, pada hari ini kita acaranya adalah pelimpahan jasa. Beberapa tadi saya lihat ada foto di Wihara Edaka. Nah, kita memperingati kematian. Jadi kita tidak perlu takut. Karena setiap orang pasti mengalami kematian, sakit, dan usia tua. Jadi takut itu tidak perlu kita rasakan ya, karena memang kenyataannya kita harus hadapin. Tetapi pada umumnya kita sulit untuk menerimanya. Nah, makanya kita harus selalu melakukan perenungan. Kita perlu belajar Dhamma. Makanya tadi saya judulnya adalah Dhamma sebagai pedoman hidup. Nah, karena Dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu adalah ajaran kebenaran. Di mana Sang Buddha mengatakan bahwa tujuan kita adalah nibbana. Nibbana itu bukan satu tempat, tetapi adalah kondisi. Kondisi di mana kita ingin mencapai nibbana. Nah, kalau kita lihat dari ajaran Sang Buddha, kebanyakan Sang Buddha itu banyaknya bertemu dengan para biku. Makanya kalau kita baca dari ajaran Sang Buddha, pasti Sang Buddha awalnya mengatakan, oh para biku. Nah, artinya apa? Sang Buddha sering mengajar kepada para biku. Lalu, bagaimana kita nih? Sekarang kita ini kan bukan biku. Kita adalah perumah tangga. Jadi hidup sebagai perumah tangga bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk praktek Dhamma. Ya. Nah, kita punya kesempatan adalah karena kita lahir sebagai manusia. Sang Buddha mengatakan bahwa sungguh sulit menjadi hidup sebagai manusia. Dan kita apalagi ketemu sama Dhamma. Sungguh sulit. Nah, makanya kesempatan ini kita lahir sebagai manusia dan kita ketemu Dhamma, makanya kita harus belajar Dhamma. Mengapa? Nah, Dhamma harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita dapat merasakan manfaat dari Dhamma. Makanya apa yang fenomena hidup yang kita alami adalah sakit, tua, dan mati, maka kita bisa merenungkan. Merenungkannya dari mana? Dari kita belajar Dhamma. Ya. Nah, di dalam Sangyutta Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada empat Dhamma yang harus dikembangkan. Nah, kita sebagai perumah tangga. Ya, ada 4. Yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah saca. Saca artinya apa? Saca adalah kejujuran dan selalu menempati janji kepada orang lain. Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang berbahagia, saat ini kita sulit ya ketemu orang yang jujur. Kalau kita dengar televisi, baca berita, buka di sosmed, banyak tuh orang korupsi. Nah, berarti nggak jujur. Bahkan para pejabat pun masih selalu melakukan korupsi. Ya, sampai ditangkap KPK. Nah, jadi sungguh sulit kalau kita mencari orang yang jujur. Nah, kalau kita mengembangkan kejujuran, maka kita akan mendapatkan kepercayaan. Sang Buddha mengatakan dalam Dhammapada, kejujuran adalah saudara yang paling baik. Jadi kalau kita punya kejujuran, maka kita dapat dipercaya sama orang. Nah, apalagi kalau kita kerjasama dengan orang, kita bisnis nih, ya kita harus jujur. Karena kalau kita tidak jujur sama orang, orang nggak percaya dan tidak mau bisnis lagi sama kita, jual barang, kita sering tidak jujur. Ya, mungkin mau curi-curi atau berbohong. Nah, kejujuran di sini adalah juga bisa kita lawannya adalah kita berbohong. Makanya dalam Dhammapada 223 Sang Buddha mengatakan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Di dalam sila keempat kita berusaha
menghindarin ucapan yang tidak benar. Ya Bapak Ibu, jadi kita melatih kejujuran. Itu adalah yang pertama yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dhamma yang kedua adalah namanya DAMA, Dhamma bukan Dhamma ya, Dhamma. Dhamma di sini adalah pengendalian pikiran yang baik. Nah, Sang Buddha mengajarkan bahwa pikiran adalah pelopor. Di mana-mana kalau kita melakukan sesuatu, baik melalui ucapan mau perbuatan, itu didasarkan dari pikiran dulu. Ya, kadang-kadang kita mikir, orang kan nggak tahu ya, kita mau mikir apa, siapa yang tahu. Tapi kalau kita berbuat, berucap, orang pasti tahu. Nah, ini yang susahnya. Kalau kita pikir yang aneh-aneh, orang nggak tahu. Ya kan? Nah, makanya di dalam Dhammapada, Sang Buddha memberikan Dhammapada yang pertama. Mengapa? Karena pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Ya, pikiran adalah pemimpin. Nah, jika kita melakukan perbuatan yang buruk melalui pikiran, ucapan, maka penderitaan yang kita alami seperti lembu yang kakinya mengikuti seperti roda pedati yang mengikuti kaki lembu yang menariknya. Itu perumpamaan seperti Sang Buddha katakan. Nah, tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik juga. Ya, bagaikan bayang-bayang yang mengikuti bendanya. Jadi kalau kita punya pengendalian pikiran yang baik, maka kita mendapatkan hal yang baik. Kadang-kadang seperti kondisi sekarang ini, pandemi ini, kita sering dapat berita hoax. Di mana-mana hoax. Kita tidak bisa menyaringnya, pikiran kita sudah kacau. Kita baca ini, dengar di TV, sudah stres. Ya kan? Orang bilang sekarang parno ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita menerima berita hanya diterima saja, kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita bisa stres. Nah, makanya sekarang kalau kita dengar berita-berita di TV itu banyak, setiap hari kalau kita buka berita isinya cuma corona ya, pandemi. Nah, makanya bagaimana kita menjaga pikiran kita supaya kita tidak terpengaruh. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah khanti. Khanti adalah kesabaran dalam menghadapi setiap kesulitan. Ya, khanti ini adalah merupakan ajaran tapa yang tertinggi yang Sang Buddha uraikan di dalam Dhammapada 184. Nah, kadang-kadang orang bilang, sabar itu ada batasnya. Nah, sebenarnya kalau sabar ada batasnya, berarti itu belum latihan. Karena ada batasnya. Sebenarnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Nah, kita harus belajar kesabaran dari hal-hal yang kecil. Misalnya nih, lagi panas. Panas nih, ya sabar. Kondisi cuaca misalnya, atau kita lagi kena macet di jalan. Kalau kena macet, pasti orang nggak sabaran nih, mau cepet-cepet aja. Nah, sebenarnya itu adalah kita harus melatih kesabaran. Atau kita disalip sama mobil di samping, misalnya kita marah-marah, itu juga melatih kesabaran. Nah, kesabaran ini susah ya Bapak Ibu kita latihnya, tetapi kita harus melatihnya. Itu kesabaran yang hal kecil-kecil. Nah, kalau kesabaran yang lebih tinggi lagi adalah kalau misalnya kita dicaci maki, kita dikata-kataan hal jelek misalnya, kita difitnah. Nah, itu yang lebih tinggi Bapak Ibu. Karena kalau kita bisa melatih kesabaran yang tinggi seperti yang kita alami, maka sesungguhnya kita bisa merenungkan. Kalau kita terima hal seperti itu, berarti kita lagi terima karma buruk. Ya nggak apa-apa. Kan lama-lama karma buruk saya habis.
Kalau saya marah, berarti saya menambah karma buruk. Tapi kalau saya hanya menerima saja, saya sabar, ya sudahlah, saya diem aja, biarin aja. Nah, berarti kita bisa menerima, oh ini memang karma buruk saya lagi berbuah. Dia yang maki-maki saya, kasihan, karena dia berbuat karma buruk. Sedangkan saya menerima karma buruk, saya sabar. Ya itu Bapak Ibu. Jadi yang ketiga kanti ini, terus terang, ini satu sulit, tapi kita perlu latihan. Nah, yang keempat adalah caga. Nah, caga di sini adalah kemurahan hati terhadap mereka yang membutuhkan pemberian. Jadi kalau kondisi sekarang ini kan banyak orang yang kesulitan ya, apalagi sekarang bencana dan mereka butuh pertolongan. Nah, maka kalau kita punya kemurahan hati, maka kita tetap punya hati untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan. Nah, selain itu juga kemurahan hati ini kita bisa mengurangi kekikiran, Bapak Ibu. Nah, apa yang kita miliki, kita bisa bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, selain itu, kemurahan hati ini bukan berarti dalam bentuk materi. Mungkin saja orang yang merasa tidak punya materi, itu mereka pikir saya susah nih untuk membagi. Tetapi kemurahan hati ini tidak hanya dinilai dari materi. Bisa kita berikan adalah yang paling murah adalah 3S, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita kenalnya kan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, ini ada yang namanya 3S. Apa itu 3S? Senyum, sapa, dan salam. Jadi kalau ketemu orang harus senyum. Nah, sekarang susah ya kalau ketemu orang senyum karena kita pakai masker. Gimana lihat dia mau senyum? Ya. Nah, tetapi intinya adalah kita membagi kesenyuman, kita membagi sapa, dan kita membagi salam. Itu pun sudah orang merasa senang. Nah, kalau kita berkata-kata hal yang baik pun kepada orang, maka orang juga merasa senang. Itu adalah suatu kemurahan hati. Kita membagikan hal-hal yang baik pada sekitar kita, lingkungan kita. Nah, itulah 4 dhamma yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu sebagai perumah tangga. Dan itu sangat sering kita alami. Ya, jadi saya ulangi, itu adalah saca, kejujuran, dhamma, pengendalian pikiran, 3, kanti, kesabaran, kita melatih kesabaran, dan yang keempat adalah caga, kemurahan hati. Nah, itulah dhamma yang bisa kita pakai sebagai pedoman hidup. Nah, sebenarnya dhamma ini adalah cuma alat, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai umat Buddha tentunya harus latihan belajar dhamma. Ya, salah satunya adalah kita belajar membuat kebajikan seperti malam ini. Ya, dari guys ini sungguh baik sekali karena setiap minggu baca parita, ya, kemurahan hati membantu. Ya, teman-teman Damas di sini untuk pelimpahan jasa. Ya, membacakan berita adalah kebajikan. Dan kebajikannya ini dilimpahkan jasanya kepada keluarga almarhum. Ini adalah satu perbuatan baik, Bapak Ibu. Nah, dhamma ini harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita tidak mempraktekannya, maka kita tidak tahu dhamma itu bagaimana yang kita rasakan. Kita hanya bisa ngomong, tapi kita tidak bisa merasakannya karena kita tidak mempraktekannya. Nah, ibaratnya dhamma ini adalah sebuah rakit, Bapak Ibu. Karena tujuan kita, umat Buddha, adalah mencapai nibbana. Nah, dhamma ini adalah alat sebuah rakit yang kita pakai untuk menjemberangi pantai seberang. Nah, pantai seberang ini adalah nibbana. Kalau kita mau mencapai nibbana, maka kita harus belajar dhamma. Kalau kita mau menyeberangi lautan, maka kita harus menggunakan rakit. Nah, kalau sudah menggunakan rakitnya, kita akan mencapai pantai seberang. Nah, kalau sudah mencapai pantai seberang, kita sudah tidak perlu rakitnya, ya kan? Ibaratnya, kalaupun kita sudah mencapai nibbana, maka dhamma itu kita tinggalkan. Kita tidak perlu lagi belajar dhamma. Nah, makanya dhamma ini yang harus kita pakai untuk kita mencapai pantai seberang. Ya.
Itulah yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Uraian singkat ini semoga dapat memberikan manfaat dan kita dalam keadaan sehat selalu dalam kondisi seperti ini. Semoga kita dalam lindungan Santri Ratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, Sati Sata, Bawantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Ya, anumodana Romo Herman atas anusasana yang disampaikan sangat bagus, berbobot sekali. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, seperti biasa, kalau tidak ada suhu yang memberikan pesan kurang pas, kami persilakan Suhu Kasin. Yang saya hormati Romo Edi, Romo Herman, serta keluarga mendiang Ibu Panyakiti, Ibu Go Siska Olivia Gunawan, dan keluarga mendiang Saudara Alvin Asyanto Leman di Palu, serta keluarga Gaes yang saya kasih. Terimalah kasih dalam Buddhis Namo Buddhaya. Malam ini adalah suatu kesempatan yang baik bagi keluarga Gaes dan Parita yang dipimpin oleh Romo Edi serta anusasana oleh Romo Herman. Romo Herman ini adalah suatu keluarga benih yang sangat mantap di keluarga Buddhis. Tercermin dari pendampingnya, Ibu Feli juga aktif di Pandani, malam ini juga ikut, serta kedua putranya juga aktif di Wihara Dhamajaya. Malam ini, guys, adalah kombinasi dari kelima wihara yang ada di Surabaya. Kita tidak melihat suatu atap wihara, namun kita memerlukan keselarasan keteguhan. Jadi kita kombinasi untuk menjalani dhamma yang sesuai dibabarkan anusasana oleh Romo Herman tadi itu. Malam ini juga kita memperingati Patidana Ibu Panyakiti, bahwa Ibu Panyakiti adalah merupakan seorang ibu yang sangat berjasa di Wihara Eka Dharma Loka atau wihara di Surabaya ini. Semasa hidupnya beliau juga aktif membuat spray untuk alas tidur para bante. Dulu kalau bante tidur dimanapun pasti dibawakan kasur, gulungan, serta spray yang dibuat oleh Ibu Panyakiti ini. Juga malam ini keluarganya Ibu Panyakiti melahirkan empat Sri Kandi yang dua ada di Surabaya, satu ada di Kota Salatiga, satu ada di Jakarta. Malam ini para Sri Kandi ini juga ikut melalui Zoom ini. Jadi guys, ini adalah suatu yang luar biasa bahwa Ibu Panyakiti telah mengembangkan wihara yang akan dua hari lagi, tepatnya tanggal 28 Januari ini, tepatnya ulang tahunnya ke-53 Wihara Eka Dharma Loka Surabaya. Sungguh sangat luar biasa. Semoga wihara-wihara ini semuanya bermanfaat bagi kita bersama. Tadi Romo Herman mengatakan suatu
anusasana yang luar biasa bahwa kita belajar dan selalu kita takut dengan ketiga peristiwa tua, sakit, mati itu. Maka dengan pedoman ada yang tadi dipaparkan oleh Romo Herman ini, kita harus jujur. Memang sangat penting kejujuran itu. Karena ibaratkan seorang ayah, kalau beliau tidak jujur dengan melaksanakan pencahariannya, apa yang dimakankan oleh istri maupun anaknya akan kurang pas nantinya karena dapatnya dengan tidak benar. Karena fisiologi makanan bahasa Jawanya itu adalah ma'em. Ma'em adalah identik dari makanan. Namun ma'em ini adalah makan enak dan mantap. Makan yang enak belum tentu mantap karena makannya dari yang tidak benar. Tapi kalau makanan itu mantap, pasti enak. Semoga malam ini yang dipaparkan Romo Herman ini bermanfaat bagi keluarga mendiang. Semoga para mendiang ini ada di alam yang bahagia. Semoga kita semuanya juga dilindungi oleh Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, berteguh terus untuk belajar menjalani Dhamma yang mulia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Sukasin atas anusasana yang disampaikan. Selanjutnya, blessing oleh Bante Cirakdamo. Kepada Bante kami persilahkan. Anumodana Bante. Selanjutnya mungkin dari Ramani Sali, ada pesan Ramani, kami persilakan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih atas malam ini yang luar biasa, memberikan penghormatan kepada ibu saya yang selama hidupnya mendampingi ayah saya, Panyasiri Goengjan, adalah pendiri dari Wihara Eka Dharma Loka yang tadi sudah disebutkan. Sukasin akan merayakan ulang tahunnya yang ke-53 tahun. Di Surabaya, Eka Dharma Loka adalah wihara Theravada yang pertama, bahkan mungkin di Jawa Timur. Saya berterima kasih kepada Romo Edi yang telah memimpin pembacaan parita pada malam hari ini, juga Romo Herman yang telah memberikan anusasana dengan sangat baik dan bermutu isinya, juga Sukasin yang telah memberikan sambutan. Sebetulnya pada malam hari ini juga bergabung di kesempatan ini adalah senior saya adalah Ibu Martin
adalah Cik D saya yang adalah beberapa yang berada di sini merupakan mantan mahasiswinya, yaitu Ibu Heli dan Ibu Kris. Silahkan Cik D show off. Silakan memberikan pesan. Cik Martin. Ya, mungkin masih belum siap. Mungkin Cik Martin tadi juga mengikutinya, kayaknya kangen banget sama Kasin itu. Yang sudah merupakan pejuang yang sangat senior di Wihara Eka Dharma Loka. Tanpa Kasin, katanya Kasin mulai kegiatannya di Wihara Eka Dharma Loka dengan bondo katok cekak, masih SD. Ya, saya berterima kasih. Mungkin kalau Cide sudah siap show off, silakan. Kalau enggak, saya serahkan kembali kepada Romo Edi. Namo Buddhaya. Gimana? Apa? Cide ya? Akan memberikan pesan apa? Apa kita tutup dulu ya? Nanti kita bincang-bincang lagi. Ya, mungkin Cik D bingung caranya buka itu. Tutup dulu baca parita dengan membuka buku parita halaman 140. Etawata Diadipati Danang. Nanti alinea kedua dari bawah, Imang Rakantu Petakang, kita ganti dengan Ime Rakantu Petake. Sekali lagi, alinea kedua dari bawah, Imang Rakantu Petakang, kita ganti dengan Ime Rakantu Petake. Karena mendiang lebih dari satu. Handamayang etawata tiadipati danang karomase etawata jaamehi sambatang punya sampadang sabe dewa nomo danto sapa sampati sidia etawata jaamehi sambatang punya sampadang sabe buta nomo danto sapa sampati sidia etawata jaamehi sambatang punya sampadang sabe sata nomo danto sapa sampati sidia idang wo nyati nyang hoto sukita honto nyatayo idang wo nyati nyang hoto sukita honto nyatayo idang wo nyati nyang hoto sukita honto nyatayo akasata jabum mata dewanaka mahidika punyang tang anumoditwa Imerakantu Petake akasata jabum mata dewanaka mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu wosada. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Nanti alinea kedua dari bawah kita sebut mendiang Ibu Panyakiti. Yang kedua kita sebut mendiang Ibu Gosiska Olivia Gunawan. Yang ketiga, kita sebut mendiang Saudara Alvin Asianto Liman. Ya. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas timbunan kebajikan
yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi mendiang ibu Panyakiti. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi mendiang ibu Gosiska Olivia Gunawan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi mendiang saudara Alvin Asyanto Leman ini. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi Anda semua selamanya. Sadu, sadu, sadu. Ya, mari Bapak Ibu kita tutup puja bakti Patik Dana pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami. Supati panno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Ya, demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, puja bakti Patik Dana dalam rangka peringatan 16 tahun meninggalnya mendiang Ibu Panyakiti, 1 tahun meninggalnya Ibu Gosiska Olivia Gunawan, 5 hari meninggalnya saudara Alvin Asyanto Liman. Sudah kita lakukan bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama-sama ini dapat bermanfaat khususnya bagi para mendiang. Semoga para mendiang dimanapun saat ini berada, para mendiang memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Dan sekali lagi semoga para mendiang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Sang Tiratana hingga memperoleh jalan terang dan mencapai kebebasan agung Nibbana. Kami atas nama umat Buddha di Surabaya, khususnya keluarga besar GAIS Grup Anjangsana Idaka Surabaya, mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga para mendiang yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbuat kebajikan. Dan juga kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah ikut partisipasi dalam pembacaan parita pada malam hari ini. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan atau kurang berkenan di hati, khususnya bagi pada keluarga para mendiang dan juga pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, mari kita ucapkan bersama-sama, Sabbe Sata Bhawanto Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya kita bincang-bincang sejenak. Kami